Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga saya diberi kesempatan untuk bisa memaparkan arti penting sebuah agama bagi manusia. Tak lupa salawat dan salam selalu dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'innya, juga kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam memahami arti penting sebuah agama bagi manusia, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada kita mengetahui pengertian agama itu sendiri. Yang kedua ada ruang lingkup agama. Yang ketiga ada mengapa sih manusia butuh agama. Yang keempat ada fungsi agama itu sendiri. Dan yang terakhir ada klarifikasi agama. Pada kesempatan kali ini pembahasan yang pertama tentang pengertian agama akan saya sampaikan. Agama itu apa sih? Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan dari manusia yang terkandung dalam kitab suci yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lainnya untuk mencapai suatu kebahagiaan. Dalam bahasa Sanskerta, agama itu berasal dari kata a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Jadi bisa disimpulkan bahwa agama adalah suatu peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan. Tujuannya untuk apa? Untuk manusia itu bisa hidup dengan teratur dan tertib. Nah, jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, agama adalah suatu perilaku dari sistem kemasyarakatan, di mana manusia itu sendiri mempercayai sesuatu hal, kekuatan gaib, supranatural, untuk melindungi manusia dari hal-hal yang tidak baik. Dan agama Islam adalah agama Allah, dari Allah, milik Allah. Namun pada saat zaman sekarang ini ada yang mengklaim bahwa agama Yahudi adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa, dan agama Kristen adalah agama yang dianut oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka menganut agama Islam. Yang menyamakannya itu karena akidahnya sama, yaitu sama-sama mengesahkan Allah. Dan yang jadi pembedanya mengapa ada agama Yahudi, agama Kristen itu pada syaratnya. Nah, agama Islam sendiri adalah agama yang diamanatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Agama Islam itu apa sih? Nah, Islam itu berasal dari kata salam. Islam salam yang artinya salam itu damai dan tentram. Sedangkan satunya lagi yaitu salamah yang artinya selamat. Bisa disimpulkan bahwa agama Islam adalah, atau Islam itu sendiri adalah suatu bentuk penyerahan diri yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridhonya atau mendapatkan ridhonya dengan mematuhi perintah dan larangannya. Agama Islam itu sendiri terdiri dari akidah dan syariat. Akidah itu adalah kepercayaan atau ilmunya, dan syariat itu adalah cara beribadahnya. Islam adalah satu-satunya yang mengakui dan mempercayai bahwa Islam adalah agama Allah. Bisa dilihat dari firman Allah dari Quran surat Al-Imran ayat 85 yang artinya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, niscaya tidak akan diterima agamanya, dan di akhirat kelak orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang merugi. Sah atau tidaknya Islam seseorang itu terdapat dua hakikat. Yang pertama, ia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut saja ke poin yang kedua, kita bahas tentang ruang lingkup agama. Nah, perlu diketahui bahwa ruang lingkup agama itu terdiri dari 3 pedoman. Yang pertama
itu ada keyakinan atau spiritual, di mana kita mempercayai sesuatu hal yang gaib terkait dengan penciptaan alam semesta itu sendiri. Terus yang kedua ada peribadahan. Nah, peribadahan itu adalah suatu tingkah laku manusia untuk tingkah laku manusia terhadap hal gaib tersebut yang dilakukan sebagai bentuk sujudnya atau bentuk taatnya. Yang terakhir ada sistem agama, yaitu sistem nilai yang menghubungkan manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Nah, dari ketiga pedoman itu ada 5 unsur yang menjadi hal penting dalam beragama. Yang pertama, adanya hal gaib yang dapat dipercayai. Yang kedua, ada kitab yang dijadikan sebagai pedomannya. Yang ketiga, ada rasul yang dibawanya. Yang keempat, adanya ajaran. Yang kelima, adanya sumber nilai atau cara peribadatan. Secara garis besar, ruang lingkup agama itu terdiri dari 3. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan makhluk lainnya dan alam semesta ini. Kita lihat dari kita bahas tentang hubungan manusia dengan Allah atau Tuhannya. Dalam Islam itu Allah. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan bahwa Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia agar supaya mereka menyembahku." Nah, kita bisa lihat di sini dalam bentuk bentuk peribadatannya berupa kita mengerjakan sholat, kita berhubungan langsung dengan Allah dengan sholat. Kalau misalkan orang Islam itu dengan sholat. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia, tentu kita manusia itu sebagai makhluk sosial, yang artinya kita membutuhkan satu sama lain. Allah juga menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, sehingga satu manusia dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwa artinya seperti ini ya. "Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala." Perlu diketahui bahwa siksa Allah itu sangat berat. Nah, kurang lebih seperti itu. Adapun poin yang ketiga yang terakhir, yaitu hubungan manusia dengan alamnya atau lingkungannya. Kita bisa lihat dari Quran surat Ibrahim ayat 19 yang artinya, "Hendaklah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak." Jadi peran kita di sini sebagai manusia, kenapa harus beragama? Di antaranya adalah menjaga alam kita, bumi kita dari kerusakan-kerusakan yang terjadi. Pembahasan yang ketiga yaitu kenapa sih orang itu atau manusia itu membutuhkan agama? Nah, manusia mempunyai keterbatasan ilmu tentang sesuatu hal yang gaib atau sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan. Selain itu, manusia juga memiliki keterbatasan dalam memprediksi apa saja yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak tahu hidup kita akan seperti apa di masa mendatang. Nah, di sini fungsi agama yaitu untuk memberikan pencerahan dan membantu manusia dalam meyakini sesuatu kekuatan tentang penciptaan sesuatu yang ada di bumi ini. Manusia membutuhkan agama bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri terhadap Tuhannya, tetapi juga hadirnya agama di sini adalah untuk membantu manusia dalam problema-problema yang terjadi di dunia yang sulit atau susah dimasuki akal. Dengan adanya agama ini, kita tahu bahwa ada zat yang lebih unggul, yang maha segala-galanya, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, sedangkan hasilnya balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Langsung saja poin pembahasan yang keempat, yaitu tentang fungsi agama. Nah, apa sih fungsi agama? Setelah kita mengetahui pengertiannya, ruang lingkupnya, dan juga pentingnya agama di sini. Fungsi agama yang pertama yaitu sebagai pembimbing dalam hidup. Orang yang beragama itu akan memiliki ketentraman hidup. Nah,
ketentraman hidup ini dapat dari cara dia menyikapi suatu problema dengan apa gitu. Jadi orang yang beragama akan mengerti bagaimana cara menghadapi problema. Agama yang kedua yaitu agama sebagai penolong. Jadi bisa kita lihat dari pelajaran-pelajaran atau cobaan-cobaan yang ada di dunia ini dengan adanya agama ini sebagai penolong, karena dengan kepercayaan kita terhadap satu hal yang gaib, kita akan mendapatkan ketenangan dan penolong karena kita mempercayai sesuatu hal yang kalau kita tidak bisa lakukan, kalau misalkan sudah kehendak itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, agama juga sebagai penentram. Mengapa bisa demikian? Karena dengan kekuasaan yang telah ditunjukkannya, manusia makhluk yang beragama akan beranggapan bahwa kekuasaan dalam keadaan apapun, dengan mempercayai kekuasaan dan kebesaran Tuhannya, kita akan terus merasa hati kita tenang. Nah, dari ketentraman batin ini kita bisa lihat contohnya dari misalkan ada orang kaya dan orang miskin. Nah, orang kaya yang memiliki banyak harta belum tentu memiliki ketenangan dalam jiwanya. Tapi kita bisa juga lihat dari orang miskin, walaupun dengan hidup seadanya, sederhana, mereka bisa merasakan ketentraman dalam hatinya. Dalam hal ini kita bisa perbedaannya terlihat dari mungkin dari segi material, karena kan kalau orang kaya itu biasanya nggak tentram karena takut kehilangan sesuatu yang telah diraihnya. Nah, sedangkan orang miskin ini mereka yakin bahwa dengan keadaan yang sekarang itu sebuah ujian ke depannya, dan juga mereka yakin bahwa mereka tidak akan terlantar karena percaya akan kebesaran Tuhannya, seperti itu. Terus poin yang terakhir yaitu hadirnya agama ini fungsinya untuk pengendalian moral. Orang yang beragama tentu akan dilihat dari segi perilakunya, karena di setiap agama itu mengajarkan sesuatu hal yang baik-baik. Tidak, agama itu mengajarkan kebaikan, agama manapun. Di Islam sendiri yang paling dijunjung tinggi adalah yang terkait dengan pengendalian moral. Agama Islam itu menjunjung tinggi akhlakul karimah. Nah, sebagai pengendali moral, contohnya dalam Islam sendiri ya, yang dijunjung tinggi adalah akhlak atau perilaku. Nah, contohnya di sini misalkan kita bertemu dengan guru atau dosen, kita berusaha menghargainya bukan karena menghormatinya berlebihan, tapi bagaimana perilaku kita terhadap guru kita atau orang tua kita, seperti itu, harus berbuat baik. Yang kelima yaitu klarifikasi agama. Nah, perlu diketahui bahwa pada saat ini agama diklarifikasikan menjadi dua ya. Yang pertama ada agama samawi, ada agama wa'i. Nah, agama samawi ini adalah agama yang berasal dari langit, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama Islam, nah untuk Yahudi dan Nasrani mungkin itu karena diklaim. Nah, yang kedua yaitu ada agama wa'i, adalah agama yang merupakan hasil dari suatu kebudayaan. Nah, biasanya dengan hasil kebudayaan ini muncullah agama-agama baru, kayak misalkan agama Konghucu, itu adalah hasil dari sebuah kebudayaan. Jadi kita ambil kesimpulan dari pembahasan kali ini, kepercayaan atau agama bisa disebut atau dibilang agama, ada manusia, ada penghambaan, dan ada Tuhannya. Jadi Islam ini adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Mungkin barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan tentang arti penting agama bagi manusia secara umumnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nini Faridoh undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.